berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Oke, berjumpa lagi kita di pelajaran agama di pertemuan yang kedua. Kali ini Mister tidak sendiri dan Mister didampingi oleh Miss Sinta. Tentunya kalian juga sudah kenal kan? Biasanya Miss Sinta juga mengajar di Sabtu Ceria. Ayo, yang biasanya ikut Sabtu Ceria pasti sudah kenal dengan Miss Sinta. Selama Sabtu Ceria online, Miss Sinta juga sering ya terlibat dalam rekaman mengajar di Sabtu Ceria. Oke, kali ini mari anak-anak, Mister mengajak kalian untuk membuka bukunya atau ambil bukunya, kita belajar bersama-sama di dalam pertemuan yang kedua ini. Coba diambil buku agamanya. Mister mengajak kalian untuk bernyanyi. Mister bersama dengan Miss Sinta akan bernyanyi dari tempat ini, dari sekolah, dan kalian dari rumah harus ikut bernyanyi ya, karena di dalam latihan nanti kalian akan bernyanyi sendiri buat video kirim ke Mister, dan Mister akan beri penilaian. Dan sebab itu, jadi ini juga kalian juga ikut belajar dalam bernyanyi. Coba buka di halaman 10. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari ujian KPPK nomor 423 Bapak Surgawi Memelihara. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Jadi ini
nyanyikan bersama-sama. Di situ pujian ini sangat bagus sekali kata-katanya, di mana bukti pemeliharaan Tuhan itu sangat jelas ketika Tuhan juga boleh memelihara burung-burung. Tentu Tuhan juga memelihara kita yang lebih berharga daripada semua ciptaan yang lain. Anak-anak, kalian sudah tahu kan kalau kita ini manusia diciptakan jauh lebih berharga dibandingkan ciptaan yang lain. Kalau Tuhan menjaga burung, menuntun burung pulang, ketika burung sudah terbang kian jauh, yang sangat jauh, Tuhan tuntun pulang. Pasti juga kita sebagai manusia, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Kita berharap sama Tuhan. Itulah yang penting di dalam setiap kehidupan kita. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Misi kita di dalam doa. Baik anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami, di mana sepanjang malam telah kami lewati hingga pada pagi hari ini. Kami masih bersama-sama dibangunkan dengan keadaan sehat, kuat. Kami masih boleh menghirup udara yang segar, mendapatkan nafas yang baru. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai setiap proses belajar mengajar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Biarlah di dalam proses belajar mengajar ini kami boleh mengerti setiap apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Mister berharap kalian belajar di rumah itu seperti kalian belajar di sekolah. Jadi ketika Mister dan Miss menjelaskan materi yang akan disampaikan, kalian juga menyimak dari rumah lewat buku. Nanti ada waktu nanti Mister akan bertemu dengan kalian di Meet. Jadi kita akan membahas kembali dan Mister akan menjelaskan kembali materi, baik itu aktivitas yang harus kita lakukan dan juga tugas-tugas yang harus dikerjakan. Itu akan dibahas di Meet nantinya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, saat ini Miss mau menyampaikan setiap tujuan yang harus kita capai dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang harus kita capai pada saat ini. Yang pertama, siswa dapat mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap hidup manusia. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap percaya atas pemeliharaan Allah. Yang ketiga, siswa meyakini bahwa Allah sumber pengharapan. Yang keempat, siswa dapat mengalami sendiri bahwa Allah sebagai pemeliharaan hidup. Yang kelima, siswa mengalahkan ketidakbenaran dengan kebenaran Allah. Yang keenam, siswa dapat menyanyikan lagu KPPK 423, Bapa Surgawi Memeliharaku. Yang ketujuh, siswa dapat berdoa spontanitas, mengucap syukur atas pemeliharaan Allah atas hidupnya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita capai dalam proses belajar pada saat ini. Baik anak-anak, Mister akan menjelaskan materi pembelajaran kepada kalian pada hari ini. Dan Mister mengajak kalian untuk membuka dari buku yang akan dipelajari bagi kalian, yaitu dari halaman 8. Anak-anak boleh perhatikan ya, dari halaman 8. Judul dari pelajaran 2 yaitu Elia di tepi sungai Kerit. Elia di tepi sungai Kerit, bagian Alkitab yang tadi sudah dibacakan oleh Miss Sinta, yaitu 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kalian juga sudah menyimak dan boleh dibuka juga kalau ada Alkitab di rumah, boleh dibuka dan sambil kalian memahami penjelasan dari apa yang Mister sampaikan pada kesempatan pelajaran hari ini. Karena nanti ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Ya, tugas-tugas yang harus kalian selesaikan hari ini juga. Nanti di pertemuan Meet, Mister mengajak kalian untuk mengerjakan tugas. Oke.
Mister lanjutkan. Nah, ini tujuan pelajaran sudah dibacakan tadi. Kalian boleh perhatikan yang sudah dibacakan oleh Miss Sinta. Kita lanjutkan, siapakah Elia di dalam Alkitab? Kita boleh perhatikan bahwa kalau kalian perhatikan di halaman 8, Elia adalah seorang nabi pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Jadi pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab, dan Raja Ahab itu adalah raja yang menyembah Baal, raja yang tidak taat sama Tuhan. Raja Ahab ini raja yang tidak menyembah Tuhan. Jadi pada saat itu Elia dipilih Tuhan menjadi seorang nabi pada pemerintahan Raja Ahab. Jadi arti nama Elia berasal dari kata Yahweh yang berarti Tuhan Allahku. Kalian perhatikan di buku dan di garis bawahi, arti nama Elia adalah berasal dari kata Yahweh yang artinya Tuhan adalah Allahku. Mister ulangi, berasal dari kata Yahweh yang artinya Tuhan adalah Allahku. Jadi Elia berasal dari Tisbe di daerah Gilead. Dari Tisbe ya. Jadi Elia ini berasal dari Tisbe. Perhatikan tempat asal Elia itu ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada ulangan, kalian boleh mengingat tempat asal Elia. Oh, dari mana? Kalian sudah tahu. Nabi yang melayani di daerah kerajaan utara bangsa Israel. Jadi kerajaan utara itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Ahab. Nah, dia di kerajaan utara bangsa Israel. Jadi Elia waktu itu menjadi seorang nabi. Nah, anak-anak, ia adalah seorang nabi yang melayani di daerah kerajaan utara pada masa pemerintahan Raja Ahab yang melakukan penyembahan Baal. Kalian perhatikan. Jadi Elia sedih melihat tingkah lakunya si Raja Ahab bersama dengan rakyatnya. Rakyatnya otomatis mengikut Raja Ahab karena melihat kalau rajanya itu menyembah patung, otomatis rakyatnya juga harus ikut menyembah patung Baal. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar di belakang itu, itulah gambar bagaimana bangsa Israel di bagian utara ini ketika dipimpin oleh Raja Ahab, mereka ikut menyembah Baal. Jadi bangsa Israel seperti begini ya, mereka bergantung kepada pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka itu menyembah Tuhan, menyembah Allah yang benar, maka bangsa Israel pada waktu itu ikut menyembah yang benar, karena mereka bergantung kepada raja yang memimpin pada saat itu. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa menyembah Baal ini adalah suatu persembahan yang tidak baik, suatu penyembahan yang tidak baik, karena mereka menyembah Allah yang dianggap mereka itu Allah, tetapi itu sebenarnya bukan Allah. Karena itu mereka menyembah patung yang tidak dapat memberikan mereka apa-apa. Mereka hanya beranggapan kalau patung itu bisa memberikan mereka kekuatan atau bisa memberikan mereka rezeki, bisa memberikan mereka kekayaan. Tetapi sesungguhnya itu tidak akan terjadi karena mereka menyembah Allah yang bukan Allah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Raja Ahab ini adalah melakukan penyembahan Baal yang adalah dewa permaisuri Raja Ahab yang berasal dari Tirus, yaitu Isabel. Jadi Raja Ahab ini mempunyai istri yang bernama Isabel. Ya, istrinya adalah orang yang jahat. Istrinya itu adalah penyembah berhala. Namanya juga Isabel. Ya. Ia bertugas untuk menyadarkan
si Elia ini. Bertugas untuk menyadarkan bangsa Israel terhadap kemurtadan mereka. Murtad ini artinya bahwa mereka berpaling daripada Allah. Dulu bangsa Israel itu setia. Bangsa Israel setia kepada Allah, menyembah Allah. Tetapi karena raja mereka yaitu Ahab sudah dipengaruhi oleh istrinya yaitu Isabel, maka bangsa Israel murtad. Ya, jadi Elia ini diutus Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel dan memanggil mereka untuk kembali kepada umat Israel, umat Allah ya. Elia diutus Tuhan untuk menjadi seorang nabi kepada bangsa Israel di bagian utara untuk menyadarkan umat Israel terhadap kemurtadan mereka dan memanggil mereka untuk kembali taat kepada Allah Israel. Pengabdian yang teguh kepada Allah adalah perjanjiannya, menjadikan Elia sebagai teladan iman. Jadi Elia ini sebagai teladan iman bagi bangsa Israel. Itu tidak mudah. Bagaimana melihat bangsa Israel semuanya menyembah berhala, sedangkan Elia sendiri yang hidup di tengah-tengah mereka itu, Elia sendiri yang menyembah Tuhan, Allah yang benar. Elia percaya kepada Allah yang benar, penguasa dan pemilik alam semesta, sehingga ia berani melawan dewa Baal yang adalah lambang kesuburan. Jadi dewa Baal itu adalah lambang kesuburan bagi bangsa Israel. Di dalam keyakinannya akan Allah Yahweh, Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Ya. Ia berhasil membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya hakim yang berkuasa membela orang-orang lemah. Ya, jadi sampai suatu ketika Elia menantang Raja Ahab untuk mengadakan suatu percobaan, mana Allah yang benar, mana Allah yang tidak benar. Sehingga Nabi Elia menyiapkan 450 Nabi Baal. Ya, mereka menyiapkan 450 Nabi Baal untuk menyiapkan suatu pembuktian mana Allah yang benar, apakah Baal atau Allah yang kita sembah sekarang. Jadi suatu ketika mereka membuat tumpukan kayu, kemudian disiram dengan air dan di sekelilingnya dikasih dengan air. Akhirnya Elia mengatakan kepada Ahab, silakan kalian duluan. Kalau memang Allah kalian benar ada, Allah Baal itu ada, pasti ini akan terbakar, kata Elia. Tapi kalau tidak, kalau Baal ini memang tidak ada, hanya patung yang kalian sembah, kalian menyembah yang salah, ini tidak akan terbakar. Sampai suatu ketika mereka melakukan pengujian itu, mana Allah yang benar. Dan sehari semalam mereka mengelilingi tumpukan kayu yang sudah siap, ya, mengharapkan kayu itu terbakar dengan sendirinya. Sampai mereka menggoreskan badan mereka, ya. Ini kalau kalian perhatikan, menggoreskan badan mereka, tetapi apa yang terjadi? Tumpukan bara itu tidak akan menyala. Ya, sampai seperti orang yang kerasukan. Ya, tumpukan itu tidak akan menyala. Nah, akhirnya mereka menyerah. Akhirnya tiba saatnya giliran Elia. Nah, ketika Elia melakukan itu, Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan dirimu. Ketika belum lama Elia berdoa dan menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan meyakinkan bangsa Israel. Akhirnya tumpukan bara itu, tumpukan yang mereka siapkan yang dikelilingi air, itu terbakar dan api dari sorga itu turun untuk membakar, ya, tumpukan-tumpukan kayu yang mereka siapkan itu. Akhirnya tumpukan itu terbakar dengan habis dan mereka terheran-heran, dan akhirnya bangsa Israel bertobat. Ya, bangsa Israel bertobat melihat bahwa Allah yang Elia sembah itu adalah Allah yang benar. Sedangkan 450 Nabi Baal ini adalah nabi yang palsu, Allah yang tidak benar. Ternyata mereka sudah menyembah
patung yang tidak benar, yang tidak ada kuasanya. Nah, jadi dalam cerita ini Elia yang Tuhan pakai untuk menyadarkan bangsa Israel, ya, bangsa Israel akhirnya bertobat. Nah, dalam hal ini ia juga berhasil membuktikan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia buktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah Yahweh itu, ya, bahwa Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ia pun berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan, kata Elia." Allah memberikan hukuman kepada Ahab dan seluruh negeri Israel karena mereka berpaling dari Allah dan menyembah dewa Baal berupa kekeringan sepanjang 3 tahun 6 bulan. Allah menghukum bangsa Israel karena mereka melanggar perintah Tuhan, ya, karena mereka tidak mau menyembah Tuhan. Allah hukum dengan memberikan kemarau, ya. Kemarau itu tidak hujan, memberikan kekeringan sepanjang 3 tahun 6 bulan. Wah, itu cukup lama, ya, bangsa Israel mengalami kekeringan, tidak ada hujan, tidak ada embun sedikit pun selama 3 tahun. Kita aja berapa bulan tidak hujan itu sudah kekeringan, ya, Pontianak. Nah, apalagi bangsa Israel yang memang kalau kita melihat di sana susah sekali untuk mendapatkan air, ya, ketimbang dari bangsa-bangsa lain seperti kita di bangsa Indonesia dan khususnya di Kalimantan Barat. Nah, bangsa Israel itu sangat susah mendapatkan air, apalagi ini ditambah lagi tidak hujan selama 3 tahun 6 bulan. Jadi Allah menghukum bangsa Israel karena dosa mereka. Namun Allah tetap memelihara Elia. Nah, ya, Tuhan tetap memelihara Elia yang percaya kepadanya. Jadi bangsa Israel dihukum oleh Tuhan mengalami kekeringan dan membuat mereka harus susah payah mencari air, bahkan mereka tidak bisa minum karena kekeringan yang luar biasa terjadi dengan bangsa Israel. Tetapi Elia yang taat sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan beri makan, Tuhan pelihara, ya. Elia yang percaya kepadanya. Allah berfirman kepada Elia. Apa yang terjadi kepada Elia? Tuhan memerintahkan Elia untuk pergilah dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ya, dari segi lain bangsa Israel mengalami kekeringan, tetapi Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sebelah timur, yaitu di sana ada sungai Kerit yang masih mengalir. Sedangkan bangsa Israel tidak tahu hal itu. Mereka sangat kesusahan, menderita selama 3 tahun 6 bulan itu. Tetapi Elia dipelihara oleh Tuhan, ya, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan dia pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan itu. Engkau dapat minum dari air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Elia tidak merasakan kelaparan. Bangsa Israel mereka kelaparan karena mereka mau bercocok tanam, mereka tidak bisa karena kekeringan. Pasti selalu gagal ketika mereka tanam gandum untuk menjadi makanan pokok mereka sehari-hari, itu tidak akan menghasilkan karena tidak ada hujan, ya. Mereka kesulitan untuk makan, apalagi minum. Tetapi Elia, dia mau taat sama Tuhan dan dia taat akan perintah Tuhan. Dia pergilah bersembunyi di sungai Kerit, dan tiap-tiap hari burung gagak, ya, mengantarkan makanan kepada Elia. Ya, burung gagak ini diperintah oleh Tuhan untuk memberikan Elia makan setiap harinya. Jadi anak-anak, ya, cerita ini adalah mengajarkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia sama Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, termasuk kita, orang-orang yang percaya sama Tuhan.
ketika kita mengalami satu kondisi ya saat ini apa yang terjadi, misalnya pandemi COVID-19, nah, Tuhan pasti akan melindungi kita, menjaga kita ya. Tuhan akan memelihara kita ketika kita mengalami kondisi sekarang ini yang harus terjadi dengan bangsa dan negara kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Tetap andalkan Tuhan ya, dan meyakini bahwa Tuhan itu selalu mengasihi orang yang benar dan taat kepadanya. Dan ingat juga Tuhan akan menghukum orang yang berbelok dari jalan-jalannya, seperti bangsa Israel yang menyembah berhala, menyembah Baal. Tuhan pasti akan hukum mereka. Nah, Allah memelihara kebutuhan orang yang benar secara jasmani dan rohani. Artinya bahwa kita adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan. Ya, orang tua kalian yang bekerja, Tuhan berikan kesehatan ya. Kalian yang belajar, Tuhan berikan kesehatan. Itu bukti pemeliharaan Allah kepada kita. Bukti pemeliharaan Allah, dan Tuhan terus menyertai kita. Ya. Allah memelihara hidup Nabi Elia dengan menyediakan makanan dan minuman. Allah memberinya minum dari sungai dan akan mengirimkan makanan baginya lewat burung gagak itu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, tiap-tiap hari burung gagak mengantarkan makanan kepada Elia. Nah, kalian lihat gambar di situ. Nah, ini Elia, dia menegur Raja Ahab. Kamu ini menjadi raja yang tidak baik. Kamu membawa rakyatmu ke jalan yang salah. Kamu telah membawa rakyatmu, bangsa Israel, menyembah berhala, menyembah patung. Itu tidak baik. Allah tidak senang dengan kamu, kata Elia. Ini istrinya Raja Ahab, ya, istrinya Raja Ahab juga, yaitu Isabel, itu sangat jahat sekali. Ya. Baik anak-anak, tiba saatnya kita kepada kesimpulan pelajaran pada hari ini. Ya, sudah Mister bacakan, Allah mengasihi orang benar dan taat kepadanya. Ya. Yang kedua, Allah menghukum orang yang membelok dari jalan-jalannya. Membelok dari jalan-jalannya artinya orang yang tidak setia, tidak mau menyembah Allah lagi. Allah akan berikan pelajaran supaya orang itu bertobat. Ya. Allah memelihara kebutuhan orang-orang benar baik secara jasmani maupun rohani. Memelihara artinya Allah akan mencukupkan kebutuhan orang-orang percaya. Baik secara jasmani artinya bahwa rezeki yang Tuhan berikan kepada kita semua melalui pekerjaan orang tua, ya, melalui kesehatan yang Tuhan berikan kepada papa mama kalian untuk bekerja dengan baik. Itu merupakan bukti pemeliharaan Allah kepada kita sebagai orang percaya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kita akan bertemu di Meet dan Mister akan menjelaskan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Gitu ya. Oke, sekian dulu dari Mister. Shalom.